Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nalahuddin Saleh, dosen pengampu mata kuliah Shorof lil Mutawasitin pada program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam kegiatan PDD UKPT tahun 2025. Mata kuliah Shorof lil Mutawasitin dirancang memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab secara mendalam. Materi yang dibahas mencakup berbagai jenis bina fi'il seperti bina fi'il sahih, bina mudhoaf, bina mahmuz, bina misal, bina azwab, bina nakis, serta lafif makrun dan juga lafif mafruk. Yang kedua, perubahan morfologis dari kata dasar menjadi kata turunan dikenal dengan istilah tasrif. Yang ketiga, transformasi fonologis yang meliputi ibdal, idgham, nakal, dan juga hadaf disertai dengan kaidah-kaidah yang mendalam. Melalui penguasaan kaidah-kaidah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenali dan menganalisis bentuk-bentuk perubahan kata dalam teks-teks berbahasa Arab, khususnya dalam teks Al-Quran dan juga Al-Hadis. Metode pembelajaran perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan aktif dan juga kolaboratif yang memadukan pembelajaran sinkronus dan juga asinkronus. Metode yang digunakan antara lain ceramah interaktif dan juga diskusi, analisis teks, dan praktik pemahaman shorof, kajian literatur klasik, dan juga pembelajaran berbasis proyek. Media pembelajaran terdiri dari kitab digital berbahasa Arab, video pembelajaran, serta platform Spot UPI yang berada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk penugasan dan juga komunikasi akademik. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara komprehensif dan juga berkelanjutan dengan komposisi sebagai berikut. Pertama, aktivitas dan partisipasi mahasiswa dinilai. Kemudian ada ujian tengah semester, tugas individu maupun tugas kelompok, dan juga ditambah dengan ujian akhir semester. Instrumen penilaian meliputi tes tulis, tes lisan, serta penguasaan analisis, kajian shorof, dan seluruh penilaian dirancang agar mencerminkan capaian pembelajaran secara utuh. Terakhir, melalui mata kuliah ini saya berkomitmen untuk menguatkan kapasitas linguistik mahasiswa dalam bidang shorof serta menumbuhkan sikap ilmiah dan religius yang menjadi ciri khas pembelajar bahasa Arab. Demikian penjelasan saya mengenai RPS Shorof lil Mutawasitin. Semoga menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan kualitas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang bisa berkumpul di kelas kembali. Sebagaimana kita ketahui bahwa nikmat hidup kita nikmat dari Allah. Harus bersyukur. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah Shorof lil Mutawasitin. Pengampunya saya Nalahuddin Saleh. Sebagaimana ini pertemuan kedua ya, sebagaimana pertemuan yang pekan lalu, kita ulang dulu deskripsi mata kuliah. Maka mata kuliah ini menyajikan tentang kajian konsep tentang bina sahih, bina mudhoaf, bina mahmuz, bina misal, bina azwab, bina nakis, bina lafif makrun, dan juga lafif mafruk. Juga nanti kita akan belajar tentang izhar, pengertian, idgham, dan yang lainnya. Kemudian sebelum kita mulai ada motivasi buat kita bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Bahasa apa bahasa Arab mudah? Kata Al-Quran, firman Allah ini ada dalam surah Al-Qamar. Coba baca oleh Arifin, silakan Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Masya Allah, dan sungguh kami telah mulia Al-Quran, maka apa itu Al-Quran untuk berzikir dan telah dimudahkan. Jadi Al-Quran itu benar-benar mudah. Jadi satu, Al-Quran itu mudah. Yang kedua coba baca oleh Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian berpikir. Berarti Al-Quran mudah,
Al-Quran turunkan dalam bahasa Arab, berarti bahasa Arab itu adalah mudah. Makanya kita sangat semangat untuk mempelajarinya. Ini pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa kalimatu dalam bahasa Arab ada 3 saja. Berarti semua artinya apa? Pilun. Kemudian pilun dari segi waktu ada berapa? 3. Apa saja? Dari segi butuh, tidak butuh objek ada 2. Kemudian kita lihat, kita mengenal yang namanya wajan. Jadi wajan itu adalah timbangan. Maujud itu adalah yang ditimbang. Wajan dalam bahasa Arab namanya fa'ala. Fa'ala disebut sebagai wajan. Makanya di sini maujudnya apa coba? Sama tidak dengan fa'ala? Sama. Dari segi harokatnya sama fa, ain, lam. Fa'ala harokatnya sama dahaba, fathah. Fathah, fathah. Ada yang nanyakan untuk yang ini wajan dan maujud? Siapa? Ada yang akan bertanya? Jadi wajan itu ya, Ustaz, kan itu harus harganya itu fa'ala. Iya. Tapi yang saya tahu tuh ada film madi itu contohnya sona. Kenapa itu bisa disebut film madi kan nggak fathah. Nah, nanti sona kita akan masuk kepada bina yang akan kita pelajari sekarang, insya Allah. Biasa jadi sona dia sewajar dengan fa'ala. Nanti kita akan bahas pada bina yang sekarang akan kita pelajari. Selanjutnya, nah ini yang akan kita pelajari sekarang, yaitu jenis-jenis bina dalam bahasa Arab. Jenis bina dalam bahasa Arab itu adalah huruf-huruf yang menyusun suatu fiil. Maka di sini ada bina sahih, bina mudhaf, bina mahmuz, bina misal, bina azwab, bina nafis, bina lafif maqrun, dan juga bina lafif maqrun. Kita yang pertama masuk ke bina sahih. Apa itu bina sahih? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangannya, Farhan. Bina yang lulus dari huruf ilat. Masya Allah, bina yang lulus dari huruf ilat. Pertama untuk Farhan. Sebagaimana kita tahu, itu apa saja aja? Alif. Alif ya. Maka contohnya itu adalah katabah. Itu ada huruf ilatnya tidak? Semuanya huruf sahih. Sahih itu artinya sehat. Maksudnya tidak ada ilat. Ilat itu artinya penyakit. Berarti kalau dalam bahasa Arab ada huruf yang tidak ada huruf alif ya disebut sehat, yaitu sahih. Katabah. Contohnya coba itu dibaca ayat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Inna fatahna laka fatham mubina. Masya Allah. Mana yang sahih? Fi'il sahih yang mana? Adakah di 3 huruf ilat? Tidak ada. Ada yang disebut bina sahih. Yang kedua ada kata-kata fathah. Di sini ada huruf ilat tidak? Ada dia fi'il madhi apa? Fathah. Itu namanya bina sahih. Paham tuh? Selanjutnya yang kedua itu namanya bina mudhaf. Apa itu bina mudhaf? Juga bina mudhaf. Fiil yang ain sama fiilnya sama tidak. Masya Allah, luar biasa. Jadi bina mudhaf itu fiil yang ain, fiil dan lam fiilnya sama atau kembal. Contohnya di sini ada misalnya paro. Paro itu kan kembal ya pada apa ini? Fiil sama lam fiil. Maka paro itu asalnya paroro. Paroro karena kembar maka dia harus digabungkan menjadi paro. Nanti kita juga akan belajar kepatilan bagaimana cara menggabungkan fiil. Contohnya yang pertama ada syaja. Artinya apa? Berbuat. Sama artinya yang lalu ada berbuat baik dan juga lola artinya susah. Berarti kalau kita lihat mada itu asalnya apa? Mana ini kembarnya kembar pada ain dan lam fiil. Karena kembar maka dia harus dihitung. Nanti diilahnya karena kembar di sukun yang pertama menjadi madda, lalu nanti dia berubah di tasydid. Jadi tasydid itu pengganti dari sukun. Tasydid itu pengganti dari sukun. Ini namanya bina mudhaf. Mudhaf itu artinya kembar atau sama. Selanjutnya yang ketiga itu adalah bina mahmuz.
Mahmus itu diambil dari kata hamzah. Berarti fi'il yang ada hamzahnya disebut bina mahmus. Contohnya apa? Hamzahnya pada ain fi'il. Yang kedua, hamzahnya pada fi'il. Yang ketiga, hamzahnya pada fi'il. Berarti setiap fi'il madi yang ada hamzahnya disebut bina mahmus. Masya Allah, luar biasa. Coba dibaca ayat Qur'annya oleh Nadia. Silakan. Sakala, apa artinya salah? Nah, ini yang mahmusnya yang mana? Hamzahnya ada yang bisa memberikan contoh yang mahmus? Silakan dia, Maria. Contohnya apa? Yang contohnya Aldina. Aldina, Masya Allah. Ya. Artinya apa? Artinya mengizinkan. Mengizinkan. Masya Allah, mengizinkan. Aldina mengambil bahasanya apa? Akhoda. Artinya mengambil. Akhoda itu juga sama bina mahmud. Itu yang berapa? Ketiga. Jadi yang pertama bina sahih, bina mudoaf, bina mahmud. Kemudian yang keempat, kita masuk pada bina yang ada huruf ilatnya, bina misal. Biasa. Bina misal itu berarti dia ada huruf ilat pada papiil. Jadi pada papilnya itu ada huruf ilat. Kan fa'ala ya, papilnya itu huruf ilat. Itu apa contohnya di sana? Wasolat. Papiil, nah ini papiil, wawunya adalah huruf ilat. Wasolat sampai. Mulai apa itu contohnya? Ada berjanji lalu wasaka melompat. Contohnya apa dalam Al-Quran? Siapa yang membaca silakan. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'a terjadi. Kenapa ini ada taknya? Disebutnya tak taknis. Waqa'a, waqa'a, waqa'u, waqa'at. Nah, ada tak taknis. Kenapa tak taknis? Karena fa'ilnya itu adalah mu'annas. Bagaimana sudah kita pelajari di mata kuliah Nahu. Makanya di sini ada tak taknis waqa'at. Itu bina misal. Berarti bina misal itu apa? Fa'ilnya adalah huruf hilang. Yang kelima namanya bina adwab. Bina adwab itu adalah ain fiilnya huruf hilang. Kalau tadi fa'il, sekarang ain. Jadi ainnya yang huruf hilang sekarang. Ainnya yang huruf hilang. Contohnya qolau. Huruf hilangnya apa ini? Alif. Ajwab sendiri artinya kosong. Kenapa disebut kosong? Karena huruf tengahnya kosong. Qolau. Qolau itu tengahnya ada huruf tidak? Tidak ada, makanya disebut bina ajwab. Ajwab itu kosong tengahnya, sehingga artinya kolak berkata. Lalu apa lagi? Menjual dan zaroh mengunjungi itu tengahnya huruf alif, baik alif, waw ataupun ya. Contohnya di dalam surat Toha ayat 25. Silakan baca oleh Dibal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri. Masya Allah. Yang mana yang termasuk bina ajwabnya? Qola. Ini adalah bina ajwab karena ain fiilnya adalah huruf ilah, alif mau dia. Qola. Qala rabbi shrah li sadri. Selanjutnya bina naqis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan Pak Hingtung. Ini pita-pita Masya Allah sehingga sangat cepat kita belajarnya bina nakis. Nakis itu adalah artinya kurang. Dari segi bahasa nakis itu artinya kurang. Apa ini maksudnya? Yaitu lambiilnya berubah huruf hilang karena kurang di ujung. Dia kurang di ujung. Maka lambiilnya huruf hilang. Contohnya apa? Roma, ro-nya huruf sohih, mimnya sohih, ma itu alif. Maka dia disebut huruf bina nakis. Roma melempar karena yang menjadinya terakhir pada dalam fiilnya, maka dia disebut sebagai bina nakis, kurang. Kemudian sa'a berusaha, juga kurang. Lalu bana mendirikan. Contohnya dalam Al-Quran ini ada, silakan baca oleh Hanifah. Nah, mumtaz. Berarti ini yang mana bina nakisnya? Roma. Nah, ini ada apanya? Berarti anta. Wama romaita. Roma romaita. Dan tidaklah kamu melempar. Ini namanya bina nakis. Ada yang bisa memberikan contoh yang lainnya? Silahkan.
Doa. roha, baka, lalu apa lagi? Baka, lalu pata, goza, banyak ya, alhamdulillah luar biasa. Latihannya ada di yang ketujuh, mina lafif. Ini namanya lafif makrun. Lafif itu artinya melilit atau melipat. Tapi saya biasa mengartikan melipat supaya mudah. Kenapa? Berarti kalau lafif itu ada dua huruf hilang. Kalau makrun itu artinya berdekatan. Tapi lipatan, tapi berdekatan. Artinya apa? Ain dan lafifnya huruf hilang. Kan lafif itu melipat berdekatan. Berarti ain sama lafifnya huruf hilang. Contohnya apa? Kowiya-nya kuat. Itu berdekatan. Ain fi'il sama lafifnya huruf hilang. Atau yang kedua, rowa juga berdekatan, waw dan ya, itu huruf hilang. Kemudian yang ketiga, contohnya nawa, itu juga berdekatan. Ain dan lafifnya berdekatan. Maka disebut sebagai lafif makrun. Kita sering mengenal korin. Korin itu apa? Teman dekat, korin. Korin yang selalu kemana-mana mengikuti kita. Nah, makanya makrun itu berdekatan. Itu namanya lafif makrun. Berarti huruf hilalnya ada berapa? Ada apa? Ain. Yang terakhir, yang ke-8, ini ada namanya bina lafif. Lafif itu artinya tadi melipat ya. Ini apa? Mas. Jadi kata fakun terpisah. Berarti kalau lafif mafruk itu fa'il sama lafifnya huruf terpisah. Contohnya apa? Wako. Ini fa'ilnya wau. Fa'ilnya ya wako. Wikoya nantinya. Wa'a sama huruf yang sohinya hanya pada ain fi'il saja. Wada bayar rendah. Inilah yang disebut dengan lafif mafruk. Ada yang bisa memberikan contoh? Wajia, nah wajia, wow dan ya luar biasa. Yang lainnya silahkan satu lagi. Walia, ada wali. Kalau sudah wali, ada. Nah itu contoh dari bina lafif mafruk. Inilah yang kita pelajari hari ini. Jadi ada 8 bina. Ada 8 bina. Yang pertama apa? Sahih. Itu apa? Tampak. Sehat semuanya. Yang kedua, waktu itu bangga. Ada ain dan yang ketiga, mahmud. Pasti salah satunya ada hamzah. Yang keempat, misal. Enaknya di mana misal? Di awal. Nah disebut misal. Pas tadi terlewat disebut misal karena dia misal itu kan artinya contoh. Karena dia hampir sama dengan sahih, berharokat semuanya. Wasolat, zahaba, fa'alat disebut dengan misal seperti sahih. Kenapa? Karena hurufnya ada di awal dan berharokat. Adapun yang bawahnya kan tidak berharokat. Ajwad, huruf ilat di tengah berarti kosong dari harokat. Nakis, huruf ilat di akhir. Ada harokatnya, ada tidak ada juga nakis. Kemudian lafif makrun, 2 huruf ilat pendampingan. Dan lafif mafruk, 2 huruf ilat yang terpisah. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Nah, ada pertanyaan silakan. Sampai sini ada yang bertanya? Ya, Berarti itu dari semua mauzun yang dari sohi, muraf segala macam. Iya. Pasti merujuk ke sohi nggak sih si ininya, si wazannya? Oh, iya. Misal dari mudoa, faro ya firu itu teh dari bab fa'ala ya firu. Iya, betul. Jadi semuanya pasti merujuk ya. Ya benar. Nah jadi sahih ini adalah sebagai rujukan semuanya. Baik mudoa, mahmud, misal, ajwa, nakis, lafif mafruk, lafif mafruk semuanya akan mengikuti kepada sahih. Seperti tadi paro baca asalnya paro wa'ada fa'ala. Nah, nanti sesuai dengan polanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pola itu ada berapa? Sulasil mujarrad ada berapa pola? Nah, ada 6 pola. Sulasil majid ada 3 tambah 9 12. Yang itu buat saya diri. Ada 12 pola. Jadi sulasil majid itu ada 12 pola. Berapa huruf maksudnya itu? Oh, berapa huruf? Iya. Tantangan
Satu huruf, 2 huruf, 3 huruf. Ya. Ingat ya, undang belajar itu harus percaya. Kalau salah tinggal dengarkan. Kalau bilang ditambah, kalau dikurangi, yang penting percaya diri. Nah itu yang paling mahal. Bagi pembelajar itu harus percaya diri. Jadi semuanya itu merujuknya kepada yang wajan sahih sama. Semuanya mengikuti wajan yang sahih. Jadi yang sulasil mujarrad itu ada 6 pola, sulasil majid ada 12 pola. Kalau rubai ada 1 pola, rubai mujarrad, rubai majid ada 3 pola. Nah, bahasa Arab itu hanya segitu. Ya. Tapi mengalihnya tuh ke yang sulasi mujarrad aja. Ya, sulasil mujarrad. Kalau dia yang mujarrad, yang wajid ada nanti. Oh, ada juga. Ada. Kalau nanti ketika misal adwam nasi salafnya ada yang majid, nah, maka ikutnya ke majid. Pokoknya yang sahih baik sulasil mujarrad ataupun sulasil majid. Nah itu jadi wajan namanya. Semuanya merujuk ke sana. Jadi bahasa Arab itu sangat mudah. Kenapa? Karena polanya itu hanya ada 22. Bayangkan. Hanya ada berapa? 22. Hanya sedikit. Sedikit dibandingkan seluruhnya berapa seluruhnya? Kita membandingkannya dengan yang harus kepada yang panjang. Ayo mudah. Karena bahasa Arab itu mudah. Ingat tadi jawab bahasa Arab mudah banget. Karena Al-Quran dan Fikri. Inna janahu Quranan. Di bahasa Arab mudah. Pokoknya bahasa Arab mudah. Kalau kita sudah dimensi kita bahasa Arab mudah, semuanya akan menjadi mudah. Untuk mindset. Kalau di pikirannya bahasa Arab sulit akan masuk. Seperti gelas kosong mau dimasukkan air, tapi ada tutupnya di atas gelas, bahasa airnya. Tidak. Itu ada yang namanya sulit, maka sulit itu harus dibuka mudah sehingga benar-benar kalau mudah ya itu tingkari. Tapi lanjut aja. Nah, latihan yang pertama coba nih. Ini tentukan bina setiap fiil berikut. Sahih. Yang pertama siapa yang mau menjawab? Nasoro. Aku. Barang Nasoro. Sahih. Karena selamat dari kelas. Biasa peran yang kedua. Adalah Mahmud. Fin Mahmud karena Ada hamzahnya. Hamzahnya. Ketiga Soma. Silakan Pak. Ya. Bisma. Bina aja. Bin Azab karena Karena ini ya. huruf bilangnya. Masya Allah. Masya Allah. Yang keempat Suara. Ya. Tapi makro. Nah, mungkin bisa. Luar biasa. Alhamdulillah, syukur jalan. Oh iya, tugas terakhir untuk minggu depan. Ini silakan cari masing-masing 5 contoh dari setiap bina di dalam kamus Al-Munawwir. Jadi sahih 5 dan yang lain 5. Baru kamu nawil Ustaz. Kamus Al-Munawwir supaya standar. Kamu sogil. Syukur jalan. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Syukur ihtimamikum. Nah, tadi bid'ah majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.